Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok agama Islam yang berjudul Konsep Ketuhanan, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat, Konsep Manusia, dan bagaimana hubungan dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Perkenalkan, saya Syekh Rizon Satria Pardana dari kelas Ilkom 4 NPM 204-10146. Perkenalkan, nama saya Wildana, NPM 204-10142 dari Ilkom 4. Nama saya Muhammad Hussein, NPM 204-10163. Perkenalkan, nama saya Raksika Yulian Wardana, NPM 204101444. Konsep ketuhanan, pengertian Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominir olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan, dan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Perkataan yang selalu diterjemahkan, yaitu Tuhan, dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalkan dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23, artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Menurut Ibnu Taimiyah, al-ilah adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya. Kepadanya umat tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Teori ketuhanan berdasarkan pengertian ilah atau Tuhan yang telah diberikan definisinya di atas, maka dapat pula secara logika dibuktikan bahwa tidak ada manusia yang mampu berpikir logis yang tidak punya Tuhan. Bahkan bisa dibuktikan bahwa tidak mungkin bagi manusia tidak mempunyai suatu keyakinan. Apabila seseorang mengatakan saya tidak percaya kepada suatu apapun, maka ia akan dihadapkan kepada suatu kontradiksi karena pernyataan tersebut mengandung pembatalan diri. Jika benar ia tidak percaya kepada sesuatu apapun, maka kalimat itu pun ia harus sangkal kebenarannya. Jika tidak, maka terbukti atau masih punya satu keyakinan atau kepercayaan, yaitu kebenaran pernyataan tersebut. Maka sikap itu bertentangan pula dengan arti kalimat itu. Jadi kalimat itu tidak logis dan tidak mungkin terucap oleh seseorang yang mampu dan mau berpikir logis. Tauhid Rububiyah, bahwa Allah sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Keyakinan seperti ini bisa dikatakan tauhid bila telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah yang berhak disembah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah adalah yang memberi manfaat dan mudarat kepada makhluknya. Tidak ada orang yang bisa menolak dan menghalangi kehendaknya. Menurut Ja'far bin Jarir, Allah adalah yang mengikat aktivitas seorang muslim. Kata Allah adalah yang diibadahi oleh segala sesuatu dan oleh semua ciptaannya. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas berpendapat Allah adalah yang memiliki hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Bahkan Isa bin Maryam ketika disumpah oleh ibunya masuk Islam berpendapat Allah adalah Tuhannya, Tuhan. Dari argumentasi di atas, pernyataan bahwa Allah
Tuhan semua makhluk dan Tuhannya menunjukkan adanya nilai yang sangat mendasar dan prinsip. Karena segala yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepadanya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tauhid uluhiyah, bahwa Allah ma'bud, yaitu yang berhak untuk diibadahi dengan tanpa mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk dipatuhi secara mutlak. Manusia tidak boleh memperbudak manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi harus taat kepada Allah sebagai penguasa tunggal. Ketaatan manusia kepada manusia bersifat relatif dan berada dalam bayangan ketaatan kepada Allah. Manusia yang memposisikan diri sama seperti Allah dalam ajaran tauhid disebut tagut, dalam kurang melampaui batas. Adapun kewajiban manusia dalam beribadah pada Allah telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut dalam Quran Al-Insan ayat 1. Maksud dari ayat ini bahwa keberadaan manusia yang berawal dari tidak ada menjadi ada oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan hanya untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah diawali dari tahapan mengenal hakikat Allah, marifatullah, melalui wahyunya berupa ayat kauliyah, samiyah, Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dengan menggunakan saran pendengaran, penglihatan, dan akal. Jadi ayat kauliyah samiyah seperti dijelaskan di atas memiliki hubungan dengan indera manusia yang mendorongnya bertawakal menerima ketentuan fitrah manusia sebagai ibadah hati. Karena posisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya lebih tinggi daripada indera manusia. Kedudukan wahyu ini berbeda dengan makhluk Allah, baik di dalam kesempurnaan maupun di dalam penggunaannya. Karena itu, para ulama tauhid di dalam menentangkan hakikat Allah berpegang kepada dalil akli Al-Quran dan Al-Hadis. Dan akli, argumentasi yang menjelaskan wujud Allah Subhanahu wa taala ditujukan dengan kebesaran dan kerapian ciptaannya. 3. Tauhid asma wa sifatihi, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi, disebut Asmaul Husna berjumlah 99 nama, seperti Al-Rahman dalam kurung Maha Pengasih dan Al-Rahim dalam kurung Maha Penyayang. Adapun sifat-sifat Allah seperti Al-Haya dalam kurung hidup, Al-Ilm dalam kurung ilmu, Al-Iradah dalam kurung berkehendak, Al-Qudrah dalam kurung berkemampuan, Al-Ikhtiyar dalam kurung memilih, Al-Wahdah dalam kurung satu, Al-Samiyah dalam kurung mendengar, dan Al-Kalam dalam kurung berbicara. Adalah pekerjaan Allah yang bersumber dari ilmu dan kehendaknya, tersusun dalam hukum alam dan rahasianya yang tidak terlepas dari hikmah dan kehendaknya. Al-Anbiya ayat 16-18. Menurut Hasan Al-Banna, dalil nakli pada Al-Anbiya ayat 16-18 ini secara general mengandung teori sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan oleh ayat-ayat lain seperti wujud atau ada, qidam dan baqa atau dahulu dan kekal, mukallafatu lil hawadits atau berbeda dengan makhluk. Al-Ikhlas ayat 1-4. Qiyamun binafsihi atau berdiri sendiri. Fatir ayat 15. Wahdaniyah atau Esa ayat 22. Al-Anbiya. Kudrah atau kuasa. Al-Furqan ayat 53-54. Iradah atau berkehendak. Yasin ayat 82. Al-Kafir atau Maha mengetahui. Saba ayat 1. Hayyun atau hidup. Al-Baqarah ayat 255. Sama dan Bashar atau melihat dan mendengar. Al-Alaq ayat 14 dan Kalam atau berbicara. Al-Anisa ayat 164. Konsep manusia dalam Islam. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dalam kurung jasad dan dimensi imaterial dalam kurung roh, jiwa, akal, dan sebagainya. Umur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78-79. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran.
Terbukti dengan begitu banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan hal ihwal manusia dalam berbagai aspeknya, termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan Al-Quran untuk menyebut manusia. Setidaknya terdapat 5 kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau in, atau al-nas atau unas, dan kata basyar, serta kata bani Adam atau duriat Adam. Berbicara dan berdiskusi tentang manusia memang menarik dan tidak pernah tuntas. Pembicaraan mengenai makhluk psikofisik ini laksana suatu permainan yang tidak pernah selesai. Selalu ada saja pertanyaan mengenai manusia. Dengan konsep manusia terdapat dimensi imaterial dan material merupakan badan dan akal dan sebagainya, yang merupakan anugerah pemberian dari Tuhan untuk membentuk karakter pribadi dan bangsa. Dengan akal manusia dapat berpikir dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya dari keyakinan masing-masing. Karakter bangsa dapat tercipta dari manusia itu sendiri. Contohnya, manusia diberi akal untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga terciptalah sebuah karakter bangsa yang baik dari perilaku yang ditimbulkan dari warga negara yang berperilaku baik. Sekian presentasi tugas agama dari kami, kelompok 2. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.